Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Qaf, surat ke-50, surat Qaf. Dibaca per bagian, kami baca, Bapak Ibu mendengarkan kemudian menirukan, kemudian kita pahami. Surat Qaf ini ada 45 ayat dan 3 kali pertemuan sudah selesai. Kemudian surat Ad-Dzariyat bagian pertama. Sepertinya hari Jumat pagi udah selesai nih, juz 26. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qafal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum min mundirum minhum. وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Wa indana kitabun hafidh. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Fi amrim marij. Ya, kita pahami dulu ayat 1 sampai ayat 5. Ini huruf Qaf menjadi nama surat. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang ditaruh di awal surat itu biasanya untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian biasanya sudah ada persoalan-persoalan atau isu-isu yang terjadi di kalangan orang-orang musyrikin dengan Nabi dan para sahabat. Jadi ada sesuatu yang sudah menjadi isu. Kemudian untuk menarik perhatian, maka ada huruf hijaiyah. Nah, ini terjadi pengingkaran kaum kufar musyrikin terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dan adanya hari kebangkitan. Itu ada persoalan di antara mereka. Orang-orang kafir, orang musyrik tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad. Dan mereka tidak sepenuhnya yakin adanya hari kebangkitan.
artinya hidup kembali. Maka itu wal Qur'anil Majid. Huruf wawu wa kemudian diikuti berikutnya ya yang kata akhir dibaca kasroh, wawunya disebut wawu qasam, wawu untuk bersumpah. Jadi bersumpah bisa pakai huruf wawu atau ta atau ba. Jadi misalnya wallahi, tallahi, billahi, itu artinya demi Allah. Ini Al-Quran bersumpah wal Qur'ani, demi Quran. Demi Quran yang majid, yang sangat mulia. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Nah, karena orang-orang kafir, orang musyrik itu tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad, dengan sendirinya mereka juga tidak meyakini kebenaran wahyu. Mereka nggak yakin kebenaran Al-Quran. Maka Allah berfirman, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia. Ini orang-orang kafir sama mengatakan apa? Bal ngajibu anja'ahum mundirum minhum. Nah, bahkan mereka tercengang, ya, ajib, mereka tercengang, kagum, sekaligus kaget, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Nah, seorang peringatan itu mundirun minhum, orang pemberi peringatan minhum dari kalangan mereka sendiri. Ternyata Nabi Muhammad itu juga dari bangsa Arab, ya, dari kalangan mereka sendiri, bahkan dari suku mereka. Faqolal kafirun, maka berkatalah orang-orang kafir, hadza sayun ngajib, ini sesuatu yang ajaib, ini sesuatu yang aneh gitu. Nah, orang-orang kafir sama mengatakan, loh, kok datang seorang pemberi peringatan kok dari kalangan bangsa sendiri, bahkan dari suku sendiri. Mereka katakan hadza sayun ngajib. Nah, ini sesuatu yang ajaib, ini sesuatu yang aneh. Bahkan kadang-kadang diulang-ulang, aneh bin ajaib. Kenapa? Bagi mereka nggak masuk akal, nggak nalar gitu loh. Maka untuk menyangatkan sampai dibaleni, sudah pakai aneh masih ajaib lagi. Aneh bin ajaib. Aidza mitna wa kunna turaba. Nah, mereka ketika diinformasikan, oh nanti adanya hari kebangkitan, mereka mengatakan, tuh, apa kami setelah mati dan setelah menjadi tanah akan dibangkitkan kembali? Nah, pura-pura mereka itu bertanya, pura-pura apa itu nganggap aneh. Mama nanti kalau sudah mati, sudah tulang belulang sudah habis, bahkan ada yang matinya nggak ketahuan di mana. Ya nggak ketahuan itu kan bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang tidak ketahuan kan. Masa iya sudah mati, sudah jadi tanah semua akan dibangkitkan kembali? Ya, aidza mitna wa kunna turaba. Apa iya sih? Sudah mati sudah jadi tanah semua akan dibangkitkan kembali? Dzalika rajul ba'id. Nah, itu adalah sesuatu pengembangan yang tidak mungkin. Rajul ba'id. Yang nggak mungkin, yang jauh sekali, yang mustahil gitu loh. Itu menunjukkan ketidakpercayaan mereka, ketidakimanan mereka gitu. Anggap kalau sudah meninggal ya sudah, atau ada yang keyakinan udah meninggal itu seperti masih punya perasaan seperti di dunia ini gitu loh.
Nah, gitu. Maka ayat 4, qad ngalimna matang kusul ardu minhum. Sesungguhnya kami. Kenapa bahasanya pakai kami? Ya. Sesungguhnya kami Allah telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi. Ya. Jadi tubuh sudah dihancurkan oleh bumi. Jadi istilahnya itu matang kusul ardu minhum. Nah, sesungguhnya kami Allah, karena di situ ada perangkatnya. Allah ada ngutus malaikat, malaikat yang mencatat seluruh perbuatan manusia, malaikat yang ada malaikat maut gitu kan. Nah, maka istilah pakai kami Allah. Itu. Wa indana kitabun hafiz, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, yang mencatatnya. Maka nanti ada ayat 16, 17 sampai 21, 22 itu ada namanya Rokib dan Atid. Nah, itu yang mencatat, nggak ada yang kelewatan. Nggak seperti model di dunia ini, ada yang dicatat, ada yang tidak. Itu. Kalau besok oleh malaikat seluruhnya ada catatnya lengkap itu, nggak ada yang kelewatan itu. Nah, maka istilah itu wa indana kitabun hafiz. Nah, pada sisi Allah itu ada kitab yang memelihara, yang mencatatnya. Bal kadzabu bil haqqi lama ja'ahum fahum fi amrim marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Bal kadzabu, mereka itu mendustakan bil haqqi pada kebenaran lama ja'ahum. Setelah kebenaran itu datang pada mereka, maka mereka berada dalam keadaan marij, kacau balau. Fahum fi amri marij, mereka berada dalam keadaan kacau balau. Nah, jadi ini ayat 1 sampai ayat 5 itu orang-orang kafir, orang musyrik tidak percaya kepada kenabian Muhammad, kepada kerasulan, tidak percaya pada Quran, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Itu dengan turun ayat ini untuk memperjelas. Ya semuanya betul kan dari seperti itu. Nah, sekarang kita baca ayat berikutnya, ayat 6 sampai ayat ke-11. Afalam yang duru ila sama'i fauqahum. Mari. Afalam yang duru ila sama'i fauqahum. Kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dzikra li kulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi.
jannatin wa habbal hasid wan nahla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Nah, ini mengkisahkan kejadian-kejadian di alam semesta. Ini membuktikan kebenaran adanya hari kebangkitan, adanya hari ba'ats, adanya kehidupan setelah mati. Orang-orang yang beriman, yang percaya adanya hari kebangkitan, maka hidup di dunia ini disiapkan untuk menyiapkan hari kebangkitan itu. Bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, karena mereka tidak meyakini, ya mereka nggak menyiapkan sama sekali. Bagi mereka hidup itu hanya dunia ini. Makanya hidup ini sangat berbeda antara yang iman pada adanya hari kebangkitan dengan yang tidak. Ayat 6, afalam yang dulu ila sama'i fauqahum. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha wa zayyanaha. Bagaimana langit itu ya Allah meninggikannya dan Allah menghiasinya. Coba gimana langit ini? Bagian tinggi, bagian dihiasi. Biasanya ada bangunan yang besar gitu. Ya, mungkin 1000 meter, 100 meter persegi nggak pakai tiangnya. Itu udah, ini bangunan sekian luasnya kok nggak ada tiangnya. Kok pinter yang membuat gitu. Padahal mungkin baru luasnya itu 1000 meter. Panjangnya 100, luasnya 100, 100 kali 100. Terus tingginya mungkin 10 meter. Orang masuk, kok luas sekali nggak ada tiangnya. Loh, coba sekarang langit ini yang kita mau memandang semuanya itu, nah nggak kelihatan ada tiangnya kan? Nah, ya kemudian wazayyanaha, dan bagaimana Allah menghiasinya. Coba itu, misalnya bangun pagi-pagi itu tadi sebelum masuk ke masjid, itu ke tengah lapangan itu, lihat, sana kok ada bulan, ada bintang-bintang, ada sudah kelihatan di timur kemerah-merahan. Itu luar biasa indahnya. Tapi kalau kelihatan ini berbagai macam bukit yang tinggi-tinggi, yang bukitnya itu ada gunung berapi, ada gunung kapur, ada gunung macam-macam itu. Itu kena sinar bulan, kena sinar bintang, mulai sinar matahari kemerah-merahan, semakin indah lagi. Banyak kan yang turis berangkat dari malam kata apa, mau lihat terbitnya matahari. Sering dengar begitu kan? Ada juga yang melihat terbenamnya, itu langit itu indahnya luar biasa. Itu enggak jadi dengan sendirinya, misalnya wazannaha, dan bagaimana Allah menghiasinya. Itu nek cara kene kowe kabeh do ngerti lho. Itu gimana Allah
meninggikan langit. Bagaimana Allah menghiasi langit itu. Kadang-kadang kita itu hidup sudah 2/3 umur itu bangun rumah belum selesai finishingnya. Nggak selesai. Kadang-kadang lebih duluan mati daripada selesai finishingnya. Padahal cuma rumah kecil itu. Ini bagaimana Allah menghiasi langit ini semua. Nah itu letak maha kuasanya Allah. Wa malaha min furuj. Ya ini penting. Dan langit itu tidak ada sama sekali retak-retaknya. Enggak ada retak sedikit pun. Nah itu kadang kalau bikin bangunan, misalnya panjangnya itu 100 meter, itu dicor, kadang-kadang ada retak-retaknya kan. Malah sudah berapa tahun kena air hujan malah rembes itu. Tapi bikinan Allah itu wa malaha min furud, sama sekali nggak ada retak-retaknya, tidak ada cacatnya, sempurna ciptaan Allah itu. Gitu. Ketujuh, wal ardha madadanaha wa alqaina fiha rawasi. Dan Allah menghamparkan bumi dan Allah meletakkan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh. Ini madadanaha wa alqaina fiha rawasi. Jadi Allah menghamparkan bumi dan supaya bumi ini enggak bergerak, maka diletakkan gunung-gunung sebagai pancangnya, gunung-gunung sebagai batunya, sebagai pakunya. Dulu waktu jembatan Bengawan Solo itu dibangun, itu kan ada yang ditancapkan ke dalam tanah itu kan, itu setiap hari itu jelung itu sampai dalam sekali paku bumi. Yang lalu saya lihat itu yang pembangunan gedung hanya kira 7 lantai, itu dibenamkan ke dalam bawah tanah itu 20 meter. Ada pembangunan gedung Universitas Surabaya itu 23 lantai, itu membenamkannya ke tanah itu sekian puluh meter. Nah itu gunung itu ditancapkan ke bumi supaya bumi ini stabil, nggak bergerak. Nah, supaya terjadi gempa itu tidak mudah bolak balik. Nah, itu sebutkan wa alqaina fiha rawasi. Jadi pada hamparan bumi itu Allah tancapkan gunung-gunung yang kokoh. Ya. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Dan Allah tumbuhkan pada bumi itu berbagai macam tanaman-tanaman yang luar biasa indahnya dipandang. Tanaman-tanaman, ada tanaman hias, ada sayur mayur, ada buah-buahan warna-warni, menyenangkan sekali. Bapak Ibu, kalau ada waktu sekaligus melihat kunjungan ke masjid mana atau ke lembaga berikan Al-Quran di mana, bisa mampir ya di tempat-tempat yang ini dikatakan apa, mingkuli zaujim bahij, itu tanam-tanam indahnya luar biasa ya, yang indah dipandang mata. Ada yang pernah melihat taman bunga Mekarsari? Mekarsari. Iya pernah. Bukan Mekarsaru, Mekarsari itu. Beda lagi nanti. Ya. Saya pas acara mampir melihat itu. Memang kalau di negara-negara yang dulu dijajah Inggris,
itu memang bikin taman bagus-bagus. Ya, di Australia, Selandia Baru, bikin taman yang indah-indah. Ya. Tetapi tidak pernah bisa mengalahkan keindahan yang Allah ciptakan. Bapak Ibu kalau misalnya habis sholat asar, habis zikir, habis itu coba itu bisa sebentar melihat di kebun, di taman, ada tanaman yang buahnya sedang menguning. Sudah ini masak di pohon itu. Nanti menjelang matahari terbenam. Terus ada angin yang sudah mulai dingin, anginnya tadi sudah nggak panas lagi. Ada sepoi-sepoi itu. Coba disyukuri itu. Nah itu tidak jadi dengan sendirinya. Itu nek membuat angin sepoi tadi nek dipasang angin seperti ini seluruh dunia, seluruh muka bumi piye lah masang itu. Iya kan? Apa kita sampai ke situ gitu loh. Ini ngomong kafir kok tetap ingkar gitu loh. Wong musyrik kok tetap mengsuruhkan Allah. Nih, tafsirotam wa dzikra likuli ngabatimuni. Itu semua menjadi pelajaran dan menjadi peringatan bagi tiap-tiap hamba yang nanti pasti akan kembali pada Allah. Dari seluruh kejadian penciptaan langit dengan segala hiasannya, penciptaan bumi dengan hamparannya, dengan gunung-gunung ditancapkan demikian kokoh, dengan di tanah cetakan tanam-tanaman demikian rupa yang demikian indah, itu semua menjadi bukti bagi orang-orang yang memang menjadi hamba Allah dan yakin nanti akan kembali. Manazalna minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Ya. Jadi Allah menurunkan air hujan, angin embun. Itu kalau mulai musim kemarau, kemaraunya agak panjang, udah lama nggak ada turun hujan. Itu ada tanaman tertentu yang bisa tercukupi airnya melalui air embun. Air embun. Bapak kadang-kadang bisa lihat ke Wonosari, ke Wonogiri. Oh, wis suwe hutan kok sing urip ya tandurane. Itu air embun itu. Dari maghrib sampai setelah subuh. Itu mendinginkan. Ternyata ada tanam tertentu yang bisa cukup dengan air embun. Nah, maka ini Allah menurunkan air dari langit, mubarokan, penuh barokah. Fambat Nabi, kemudian dengan air itu Allah menumbuhkan dengan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam biji-bijian. Maka di sini wa ambatana bihi jannatin wa habbal hasid. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan biji-bijian yang hasid, yang bisa diketam, yang bisa dipetik hasilnya. Di surat yang lain dulu sudah pernah kita pahami kan, itu misalnya biji kacang atau jagung atau kedelai itu ditaruh di dalam tanah, di lubang dikit, di situ dikasih pupuk kandang. Itu nanti berapa hari ini pucuk dari tadi kacang tanah tadi itu kan sebenarnya dia itu anu sekali lemah kan, tapi kenapa dia kuat menjebol yang di atasnya tadi. Itu sama, ada pohon munggur, pohon terbesi,
itu ada isinya sudah tua-tua itu kan, nanti terpendam tanah, nanti turun musim hujan, itu sama tumbuh semua. Loh, bagaimana pucuk yang sangat lemah itu bisa jebol tanah yang gitu? Itu Allah yang memberi kekuatan. Nah, itu betul-betul menakjubkan. Maka seharusnya para petani itu jauh lebih beriman dibandingkan yang kerja di pabrik-pabrik. Itu staf siap bisa melihat itu, iya kan? Nah, ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini pasti Allah yang menciptakannya. Oke. Kemudian wanahla basikotillaha qal'un nawid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Kalau yang belum lihat kebun kurma, tapi sekarang di Indonesia sudah mulai banyak ditanam itu, dan dia juga bagus. Ya, jadi kalau belum sempat ke sana, ke daerah-daerah yang agak banyak tanaman di dekat Madinah sana, itu pohon kurma yang besar-besar, mayangnya bersusun-susun. Pernah lihat pohon aren? Ya kan? Kalengnya banyak sekali kan? Bersusun-susun kan? Itu biasanya kalau menjelang Ramadan, itu banyak sekali yang jual kaleng yang sudah siap mau dimasak pada bulan Ramadan itu kan. Oh, itu sampai banyak seperti itu. Maka Isa di sini itu nabi tersusun, yang punya mayang yang tersusun yang banyak, tersusun demikian rapi gitu. Nah, itu semua rizqul lil ibad. Itu semuanya menjadi rezeki bagi hamba-hamba Allah. Nah, rizqul lil ibad, menjadi rezeki. Bahkan Allah itu berfirman di surah Al-Baqarah 29. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya Allah yang menciptakan semuanya ini untuk kamu. Semua yang Allah ciptakan itu. Jadi Allah berfirman rizqul lil ibad. Itu semuanya menjadi rezeki bagi hamba-hamba Allah. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan Allah hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Jadi kalau misalnya terjadi musim kemarau panjang, lihat daerah-daerah yang nggak dapat aliran air. Kalau daerah sini kan kemarau masih dapat aliran air kan? Jadi itu bisa lihat itu di daerah-daerah sepanjang itu yang di Bukit Barisan Selatan itu, ya mulai itu Kulon Progo Bagidul ngetan terus Wonosari, Wonogiri, terus sana sampai ke Pacitan terus ke sana. Itu kalau 5 bulan 6 bulan nggak hujan, kadang-kadang yang masih tinggal misalnya pohon jati, pohon bambu sebutkan sudah atau kering itu nanti begitu turun hujan 3 minggu bahkan 2 minggu 3 minggu berikutnya itu seluruh tanaman tumbuh semua gitu, seperti bumi semula mati menjadi hidup kembali. Begitu 2 bulan 3 bulan 4 bulan jadi kelihatan hijau semua. Nah, ini siapa yang menghidupkan bumi yang mati itu? Itu Allah semata. Maka kadzalikal khuruj. Nah, demikian itulah seperti itulah terjadinya nanti hari kebangkitan. Jadi begitu yaumil kiamah semuanya sudah musnah semua. Yang sudah meninggal sejak Habil Qabil dulu pertama sampai nanti yang meninggal terakhir sudah meninggal semua. Ya, itu yaumil ba'ats, hari kebangkitan, semuanya bangun semua dengan serta merta, cepat sekali. Orang tadi waktu tahun-tahunan itu.
yaumil ba'ats. Maka disebutkan kadzalikal khuruj. Demikian itulah nanti terjadinya kebangkitan. Ning wong-wong kafir tetap percaya. Padahal sudah sangat jelas seperti itu. Nah, kita lanjutkan ayat 12 sampai 15. Oke, Bapak Ibu mendengarkan kemudian menirukannya. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi wa Thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwanul Lut wa ashabul aikati wa qumut tubbah kadzabar rusula fa haqqa wa'id abayina bil khalqil awal balhum fi labsim min khalqin jadid. Ini Allah menyebutkan beberapa atau contoh-contoh kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dari umat-umat dahulu yang mereka mengingkari, yang mereka kufur terhadap semuanya tadi. Ini ayat 12. Jadi kadzabat qablahum qaumun Nuh. Nah, sebelum mereka telah ada orang yang mendustakan, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah sekian lama, ora gelem. Malah ngecek-ngecek Nabi Nuh, malah memusuhi Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mengadu pada Allah. Allah perintahkan, udah kalau gitu kamu buat kapal saja gitu. Malah kaumnya semakin ngejek-ngejek. Ini nggak ada air di padang pasir, malah buat kapal gitu kan. Nah, tapi Nabi Nuh karena mau perintah Allah terus saja. Nabi Nuh mengerjakan perintah Allah buat kapal lengkap semua, jadi semua dimasukkan sahabat yang mau beriman, dimasukkan itu sepasang semua dimasukkan ke kapal. Ya, tapi ada istrinya, ada anaknya nggak mau masuk ke kapal dengan 1001 alasan. Nah, akhirnya ini air dari langit turun lebatnya bukan main. Air dari dalam bumi jadi umbul semua. Air laut meluap. Akhirnya bumi terbenam semua. Jadi semua manusia isi bumi mati semua kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Nah, terus ada lagi, itu namanya penduduk ras. Jadi penduduk ras itu pernah saya cari, saya baca, ternyata itu ada menyebut itu bagian dari umatnya Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib itu selain diutus ke Madian, tapi juga ke namanya kaum ras. Itu juga sama banggilnya itu. Wis ragam dikandani belas itu. Nah, dimusnahkan juga Allah. Ada juga kaum Thamud. Nah, kaum Thamud itu umatnya Nabi Soleh. Nah, ini kaum Thamud ini tidak mau iman, tidak percaya, malah mendustakan, malah ngece, malah mau membunuh Nabi Soleh. Akhirnya mereka itu disiksa dengan cara kena petir, kena guntur. Nek cara kene sambar bledek. Tapi sambar bledek kok kabeh itu. Mati terbakar, gosong semua.
itu Samud. Kemudian Wa'atu dan kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Nah itu dibunuh dengan cara angin topan selama 7 malam 8 hari. Udah musnah semua. Ibaratnya tinggal seperti tunggak-tunggak pohon kurma yang sudah hancur semuanya. Kadang-kadang puting beliung 7 menit sudah menghabiskan apa-apa. Ini 7 malam 8 hari habis semua. Meninggal semua itu kaum Ad itu. Karena mendustakan utusan Allah yaitu Nabi Hud. Ini kaumnya Fir'aun. Coba kaumnya Fir'aun itu kurang apa itu si Fir'aun kaumnya Nabi Musa. Loh, tidak baik diajak iman pada Allah, malah Nabi Musa mau dibunuh dikejar-kejar sampai Laut Merah. Begitu Nabi Musa dan pengikutnya itu sudah mepet sama Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke laut. Dibutuhkan jadi jalan lewat. Nah, begitu Fir'aun dan tentaranya itu sudah berada di tengah laut. Nah, kemudian lautnya pulih jadi laut kembali. Agar semuanya meninggal di laut. Jadi macam-macam cara menghancurkannya, atau memusnahkannya. Nah, kaum Lut. Nah, kaum Lut ini juga seperti ini. Kaum Lut, kaum Sodom ini lebih ngeri lagi, dimusnahkan dengan hujan batu. Terjadi gempa luar biasa, hujan batu, bumi terjadi jungkir balik. Ya, nah kecil-kecilan kan seperti ketika Merapi meletus itu kan sampai batunya terlempar sekian jauh kan, sampai yang di Jalan Magelang kan. Nah, ini yang menimpa kaum Lut ini jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, tadi kaumnya Nabi Nuh tadi kena banjir, kaum Samud kena petir, kaum Ad kena angin topan, ya. Kemudian Lut kena hujan batu, gempa sampai jungkir-balik demikian rupa. Kemudian Fir'aun tadi tenggelam di Laut Merah. Itu sebagian contoh nasib kesudahan kaum-kaum yang tidak mau beriman kepada utusan Allah, tidak mau beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ada lagi ayat 14, penduduk Aika serta kaum Tuba semuanya telah mendustakan rasul-rasul mereka, sudah ya semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah memang itu wa'id, sudah diancamkan oleh Allah. Jadi kalau sekarang orang-orang yang ingkar pada Quran, nggak memahami, nggak ngaji, nggak melaksanakan itu merasa aman dari siksaan, belum tentu. Ya barangkali hanya sementara waktu saja mereka merasa aman. Nah, tapi begitu ada bencana, ya paling tidak nanti terjadinya sakaratul maut. Wah, baru sadar semua. Tapi sudah terlambat sadarnya itu. Ini ayat 15, nanti tanya, afayina bil khalqil awal. Maka apakah Allah itu letih dengan menciptakan yang pertama? Ini begini, itu orang-orang ahli kita, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, itu punya keyakinan. Katanya Gusti Allah itu menciptakan langit dan bumi 7 hari, setelah itu katanya capek. Makanya ada hari libur namanya hari Sabtu, Yaumi Sabat, untuk istirahat.
Jadi mereka nggawe kepercayaan sendiri. Kok ada istilah Gusti Allah capek. Jadi baru menciptakan capek terus istirahat leren gitu loh. Jadi nganggap Gusti Allah kaya wong gitu loh. Nganggo capek maka ada hari libur namanya hari Sabtu gitu loh. Nah itu dibantah oleh Allah. Tidak ada capek bagi Allah itu gitu loh. Maka apa ayina bil khalqil awal balum bi labasi min khalqi jadid. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Mereka ragu, mereka nggak yakin. Terus nggak ada keyakinan dewi. Nah ternyata bukan hanya zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel, bukan hanya ketika itu. Ternyata sampai sekarang banyak orang yang nggak mau memahami Quran terus ngiro-iro dewi, buat jalan hidup sendiri-sendiri. Nah, jadi itu bukan hal yang baru, sudah dari dulu juga begitu gitu. Nah, ini tadi luar biasanya surat Qaf dari ayat 1 sampai ayat 15 itu dialektika antara Allah, malaikat, para nabi, para rasul, para pengikutnya dengan kaum-kaum yang menentang. Dikasih contoh-contoh seperti itu supaya semuanya diambil pelajaran, supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Ini namanya mentadaburi Al-Quran. Tadabur pada Al-Quran, memahami untuk mengambil pelajaran untuk bisa diamalkan. Insya Allah besok pagi kita teruskan mulai ayat 16. Ya, masih terus dialog untuk memperkuat keyakinan akidah. Itu dengan terus menerus Allah menurunkan ayat-ayat seperti ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan pada kita untuk melanjutkan kajian kita besok pagi dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.